Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, juga pada kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai peradaban Islam pada masa modern. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna karena seluruh ajaran Islam merasuki sendi kehidupan umat manusia. Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup yang Allah turunkan untuk umat manusia, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 2 yang berbunyi, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, yang artinya diturunkannya kitab Al-Quran ini berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin sekalian, dalam menyebarkan agama Islam, para nabi mendapatkan banyak sekali halangan. Kita pasti sudah tahu. Tak terkecuali Rasulullah dan para sahabatnya pada masa itu. Pada masa itu, peradaban Islam mengalami beberapa fase. Fase pertama, fase kemunduran tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi, di mana masa Islam terbagi menjadi dua, yaitu Arab dan Persia. Fase kedua pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yaitu tiga kerajaan Islam, kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Syafawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Fase ketiga yaitu fase modern. Masa modern Islam dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang, merupakan zaman kebangkitan Islam. Menurut Harun Nasution, seorang pakar studi Islam, menjelaskan bahwa masa ini kondisi umat Islam secara politis berada di bawah kendali kolonial. Karena pada awal abad ke-18, kerajaan Syafawi dan Mughal hancur, dan paruh kedua abad ke-19 Masehi jatuh ke tangan Inggris. Barulah pada abad ke-20 Masehi, dunia Islam kembali bangkit memerdekakan dirinya dari penjajahan Barat. Hadirin sekalian, peradaban Islam pada masa modern banyak dipengaruhi oleh berbagai gerakan pembaruan di kawasan Timur Tengah. Hal ini juga tak terlepas dari umat Islam yang berada di Indonesia. Pembaruan Islam di Indonesia sendiri juga berkembang sangat pesat, yang diawali dengan munculnya organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Serikat Dagang Islam di Solo tahun 1909, persis di Bandung tahun 1920, juga Persatuan Tabriyah di Bukit Tinggi tahun 1930, dan masih banyak lagi. Hal tersebut juga tak terlepas dari para ulama hebat pendiri Islam di Indonesia. Salah satunya, para hadirin sekalian pasti tak asing dengan beliau. Yap, beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1971 Masehi di Gedang, Jombang, Jawa Timur. Beliau turut serta dalam melawan penjajahan Belanda dalam menginisiasi resolusi jihad yang dicetuskan tanggal 22 Oktober 1945, dan karena hal tersebut setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional.
Salah satu sifat beliau yang dapat kita ikuti yaitu tidak kenal kata menyerah dalam belajar ilmu agama. Terbukti dari prestasi beliau saat belajar di Makkah dan memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Beliau melakukan pembaruan Islam dengan mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Dan beliau merupakan salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut dengan NU. Para hadirin sekalian, sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Jauh dari kata sempurna, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Akhir kata, jalan-jalan sama si Surya. Salam undur diri dari saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.